Hari ini aku mau membahas tentang kekurangan dan kelebihan kuliah di universitas terbuka. Nah, seperti yang kita ketahui, universitas terbuka merupakan perguruan tinggi yang didirikan untuk mempermudah akses pendidikan tinggi kepada seluruh masyarakat. Nah, yuk kita langsung saja kepada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan kuliah di universitas terbuka. Kelebihan kuliah di universitas terbuka pertama yaitu mengenai waktu. Jadi saya sendiri kan bekerja yang Senin sampai Jumat itu kerja, terus habis itu malamnya itu capek karena kantornya jauh dari rumah, terus habis di jalan waktunya. Jadi kalau mau kuliah yang kelas karyawan yang malam masuk, terus kalau enggak yang Sabtu Minggu masuk gitu kan udah capek. Jadi aku tuh pengennya kuliah yang santai, yang fleksibel gitu loh. Ternyata Indonesia itu punya perguruan tinggi yang bagus kayak gini, universitas terbuka. Jadi sistemnya itu online, kita itu bisa akses pembelajaran kapanpun dimanapun dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan. Jadi itu sangat membantu banget untuk kaum pekerja yang punya semangat tinggi untuk belajar. Lalu kelebihan yang kedua yaitu masalah biaya. Jadi kuliah di universitas terbuka itu biayanya sangat-sangat terjangkau. Jadi itu lebih murah dari kelas karyawan maupun kelas reguler di perguruan tinggi negeri yang lain. Jadi universitas terbuka ini juga perguruan tinggi negeri ya, jangan berkecil hati. Jadi dia itu murah karena emang pembentukan universitas terbuka ini ya untuk mempermudah akses pendidikan tinggi kepada seluruh masyarakat. Jadi emang dibuat seperti itu. Setiap paketnya itu mulai dari 1.300.000 sampai 2 juta berapa gitu ya, itu tergantung paket belajar yang kita pilih. Saya sendiri waktu itu daftarnya sistem paket semester ya, SIPAS non TTM, jadi sistem paket tanpa tatap muka, jadi full online. Itu satu semesternya 1.300.000 untuk jurusan manajemen. Jurusan lain juga kayaknya 1.300.000 sih. Selain itu juga yang kalau mau lebih murah lagi ya yang itu yang per SKS itu, yang enggak SIPAS, yang kita daftar sendiri, kita atur sendiri, itu juga lebih murah. Cuman karena aku nggak mau ribet jadi aku pilihnya yang SIPAS. Jadi menurutku ya murah sih segitu, 1.300.000 selama 6 bulan. Jadi kita bagi sendiri aja, tiap bulannya kita harus ngeluarin berapa, itu kan lebih murah ya. Kalau kelas karyawan di tempat lain kan masih ada uang gedung, uang apa gitu kan. Kalau di UT cuman udah full itu segitu, 1.300.000. Paling mahal itu 2.500.000 kalau nggak salah ya, yang full apa ya gitu, lupa aku nggak lihat, pokoknya itu ya. Terus yang ketiga itu kemudahan pendaftaran. Jadi kalau di UT itu daftarnya gampang, masuknya itu gampang. Jadi kita itu cuman butuh daftar, masukin dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sama aduh kaget ngisi formulir doang. Jadi kita habis mengisi formulir, kita serahkan, kita bayar, udah gitu. Itu aja. Kalau daftarnya juga gampang, ada 2 sistem yaitu online sama offline. Cuman kalau sekarang pandemi itu diarahkan untuk pendaftarannya online ya. Jadi kita scan dokumennya gitu, dan kita bayarnya juga lewat transfer. Nah itu waktu itu sih aku daftarnya langsung ya, jadi nyerahin hard copy dokumen-dokumen gitu, gampang kok, nggak ribet, cuma sehari jadi. Langsung beberapa hari itu baru udah keluar linknya dan bisa daftar bukan daftar sih, apa ya namanya ya ini aktivasi e-learningnya itu untuk sistem pembelajarannya. Nah kalau yang online ini kuncinya sih kita harus benar-benar memperhatikan persyaratannya itu apa aja. Pokoknya gampang sih, nggak ada tes sama sekali. Kelebihan belajar di universitas terbuka yang keempat yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi sistem pembelajarannya kan online, jadi kita itu bisa kapanpun kita ngerjain kuliahnya. Jadi selama 1 semester itu kan ada 8 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan di minggu ganjil itu ada tugas, jadi kita ngerjainnya diskusi, kuis, sama tugas. Nah kalau minggu genap kita hanya perlu ngerjain
kuis sama diskusi aja, dan itu pun sangat-sangat ringan ya, kecuali tugasnya. Kalau tugasnya emang agak-agak panjang tergantung dosen, biasanya sangat rinci sekali kalau tugasnya itu. Cuman ya tetap aja kita itu bisa ngejar selama seminggu itu, kita harus mengejar apa ya, SKS yang kita dapat, mata kuliah yang kita dapat itu. Misal kita dapat 6 mata kuliah, maka dalam seminggu itu kita harus mengerjakan 6 diskusi sama 6 kuis. Kalau ada tugas ya jadinya totalnya ya 12 gitu, 12 item yang kita harus submit. Meskipun begitu nggak harus seminggu itu selesai sih, itu paling lambat 2 minggu sebelum sesinya ditutup. Nah, untuk kelebihan yang kelima yaitu kelebihan akses bahan ajar. Kalau kita kuliah kan kita butuh buku tuh. Nah, biasanya kan kalau kalau di UT itu kita bisa akses dengan dua cara, yaitu kita bisa beli bahan ajarnya. Kalau kita pilihnya SIPAS itu pasti udah pasti paketnya itu sudah sekalian dengan buku. Nah, kalau yang enggak SIPAS itu bisa milih dia beli buku atau enggak. Kalau aku sih karena SIPAS jadi aku selalu dikirimin buku setiap semesternya. Selain buku itu kita bisa akses bahan ajarnya itu online juga. Nah, ini yang menjadi keunggulan ya. Jadi kalau seumpama kita itu kan kerja, terus kita tiba-tiba itu disuruh keluar kota atau kita lagi cuti kemana gitu kan, cuti tapi tetap waktunya kuliah. Nah gitu kan, waduh kalau cuti bawa kemana, liburan atau kemana gitu bawa buku kan berat dong. Jadi kita itu harus kita itu punya keunggulan kalau di UT itu kita bisa akses pembelajaran itu secara digital dengan sistemnya mereka. Itu nanti kita tinggal loginnya pakai NIM dan password yang kita buat sesuai dengan e-learning. Nah, kita nanti tinggal belajar, terus lihat modulnya itu online dan gampang banget pokoknya, enak pokoknya. Nggak perlu bawa buku. Kalau seumpama kita kerja pun ya, kita ngerjain kuisnya pas di tempat kerjaan pas makan siang gitu kan, nggak perlu bawa buku, lihat aja itu di modul online-nya itu. Jadi itu sangat membantu banget. Kelebihan kuliah di UT yang selanjutnya yang keenam yaitu kemudahan dalam pelayanan kemahasiswaan. Jadi kalau kita butuh layanan mahasiswa seperti kita mau registrasi mata kuliah atau registrasi semesteran ya, kita itu bisa secara online melalui SIA. Jadi nggak perlu datang ke kantornya. Nah, kecuali kalau Pokjar itu nanti kalau ikut Pokjar ya didiskusikan sesuai dengan instruksi Pokjarnya ya. Kalau seumpama yang mandiri kayak aku yang tiba-tiba daftar langsung gitu kan, ya sesuai di SIA, kita langsung tinggal klik aja, langsung habis itu keluar billing, kita bayarkan, udah selesai. Selain itu kalau kita komplain masalah nilai yang jelek, terus habis itu kita udah bayar kuliah tapi nggak masuk, tagihannya udah lunas padahal tapi kok nggak berubah gitu kan statusnya, itu kita bisa hubungi tim customer service atau tim Halo UT. Jadi aku ganti tempat dulu. Selanjutnya yaitu kekurangan kuliah di UT. Karena kelebihannya udah aku jabarkan, jadi sekarang kekurangannya yaitu nomor 1, kekurangannya ya tergantung dengan mahasiswa. Keberhasilan kuliah di UT ini tergantung niat dari mahasiswa ya. Biasanya kan kadang ada juga mahasiswa yang cocok kuliah online, yang harus belajar sendiri cocok. Ada juga yang waduh gak cocok aku kuliah di kayak gini gitu kan, nggak cocok kalau sistem kuliahnya itu harus belajar sendiri. Jadi aku itu cocoknya harus diterangin sama dosen. Nah itu ada yang kayak gitu kan biasanya. Terus ada juga yang nggak bisa ngatur waktu, karena kan emang butuh kedisiplinan waktu ya, antara kita kerja terus habis kita kuliah di UT gitu kan. Jadi harus berusaha maksimal gitu kan untuk menata waktunya biar bisa mengerjakan ke semuanya. Nah, kalau semua nggak bisa ngatur waktu ya pasti keteteran gitu kan. Nah, terus yang kedua kekurangannya yaitu karena semuanya itu kan serba online ya, dan terus di UT itu kan banyak singkatan gitu kan, yang tuton lah, yang apalah gitu kan. Nah, kalau semua kita nggak tahu singkatan tersebut itu kita pasti kebingungan. Jadi kita harus belajar mengenai singkatan itu. Ya mungkin butuh waktu lah, ntar kita juga pasti
apa ya, kita pasti apa terbiasa sendiri. Seperti awalnya aku juga nggak tahu tone itu apa, tap itu apa, terus habis itu apa e-learning, terus habis itu banyaklah suwo itu apa, suwo karena itu ujian ya, ternyata suwo itu ujian cuman sistemnya online. Terus habis itu kode-kode di UT itu kan banyak juga yang kayak G4 itu mata kuliahnya bentrok, G0 itu valid gitu-gitu kan banyak juga. Jadi untuk mahasiswa dibutuhkan ketelitian dan manajemen waktu. Yang ketiga yaitu masalah nilai. Jadi di UT itu mendapatkan nilai A itu susah, dan mendapatkan nilai E itu sangat gampang sekali. Itu sebenarnya omongan angkatan tua ya, kalau A itu susah. Cuman pas waktu pandemi ini nilai A itu gampang, yang penting kita rajin dan ikut ujian. Cuman kalau nilai E itu lebih gampang lagi. Kenapa? Kalau kita seumpama kita kuliah di perguruan tinggi reguler yang Senin sampai Jumat gitu kan. Karena aku dulu kan kuliahnya yang di sistem reguler, cuman aku drop out, aku kerja gitu kan. Aku mendapatkan perbedaan. Jadi kalau semua di perguruan tinggi yang reguler itu ya, yang setiap hari masuk itu kan dapat E itu yo pilihan terakhir. Kalau seumpama mahasiswanya itu bener-bener males, itu baru dapat E. Kayak males, jarang absen, tugasnya nggak ngerjain gitu kan, terus itu wis nggak aktif lah pokoknya. Kadang ya masuk gitu kan, cuman kadang masuk tapi ujiannya jelek gitu. Nah kalau di UT ini sering ngerjain tugas, ikut ujian, absennya lengkap, itu pun bisa dapat E loh. Nah jadi dapat itu ya wis gampang juga. Nah dapat A-nya juga gampang. Kalau nggak pandemi ya susah gitu kan. Jadi di UT ini penilaian itu sangat ketat, meskipun orang-orang kadang melihatnya kuliah kok di UT, kuliah kok online gitu kan. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu kalau penilaian di UT itu juga ketat. Rasakan sendiri. Karena aku udah merasakan sendiri, dari yang nilainya A terus dapat bagus terus, nggak pernah E, ternyata dapat E juga. Ya begitulah. Jadi di UT itu sistem penilaiannya itu berdasarkan UAS. Jadi kalau nilai UAS kita itu di bawah 30%, itu kita itu tuton yang kita kerjakan, tugas-tugas yang kita kerjakan itu nggak ada artinya, jadi sia-sia. Jadi kalau kita mau nilainya bagus gitu ya minimal C lah ya, itu ya kita harus rajin, dan pas ujian kita juga harus bagus jawabnya gitu. Nah untuk bagus jawabnya ini juga, untuk menuju jawaban yang bagus itu kan ya dibutuhkan belajar yang sungguh-sungguh. Nah kalau kita nggak sungguh-sungguh, terus nilai pengaturan waktunya nggak sungguh-sungguh juga, ya wis susah gitu kan. Jadi ya kayak aku ini, kadang A, kadang E, sesuka-suka dia lah. Nah terus itu kalau menurutku sendiri, nilai E itu juga nggak serta-merta kesalahan kita, bisa juga karena sistem. Jadi kan ini kan sekarang kan pandemi ya, jadi ujiannya itu kan online. Nah kalau ujian online itu beda sama yang offline. Kalau offline dulu itu enak banget, cuman soalnya itu pilihan ganda loh. Kuliah di mana yang ujiannya itu pilihan ganda kalau nggak di UT, ya kan? Tapi kekurangannya itu kalau pilihan ganda itu kemungkinan kita dapat E-nya itu juga besar, karena kan pilihan ganda ya kadang kita itu nggak ngerti, jadi cap cip cup aja terus ya nilainya di bawah 30%. Nah kalau THE ini yang sekarang yang pandemi ini kan esai ya, jadi kita meskipun esai itu kita bisa buka buku, meskipun soalnya susah kita kan masih bisa Google, bisa lihat buku, sama kita bisa mengarang bebas, asal jawaban kita mendekati poin-poin itu ya wis dapat lah. Cuman di UT ini karena ketat ya, kalau kita kopas doang dari Google gitu itu nilainya juga jelek gitu loh. Jadi kita harus hati-hati, selain kita harus pinter menjawabnya, kita harus rajin belajar juga. Ya wis itu nggak boleh ada plagiat, terus kita nggak boleh juga nyontek. Kalau nyontek nggak tahu ya gimana caranya biar nggak kedeteksi. Ya wes, yang penting kalau mau nyontek nggak boleh sama bahasanya, itu aja. Jadi melebar ya, nggak apa-apa wes, emang begitulah pengalaman. Jadi mendapatkan nilai A itu gampang asal kita rajin kuadrat. Kalau rajin doang ya bisa saja dapat E kayak aku. Seperti yang pernah aku ceritakan di video sebelumnya.
tentang aku yang dapat E 2 kali meskipun rajin. Jadi bukan goblok ya, kalau di UT itu orang pinter pun bisa dapat E gitu loh. Jadi nggak perlu berkecil hati kalau kalian kuliah di UT terus kita dapat E atau apa gitu, terus kaget ya mahasiswa baru tapi udah dapat E. Nah, jangan kaget, nggak perlu kaget dan nggak perlu berkecil hati, bisa diulang kok, tenang aja. Nah, terus yang selanjutnya, kekurangan selanjutnya itu karena serba online, ada beberapa mahasiswa juga yang kebingungan. Jadi kan kalau di UT ini bukan hanya generasi muda juga ya, ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang menyetarakan pendidikannya. Jadi harus harus menyesuaikan dengan teknologi, kadang juga kesusahan. Nah, untuk teman-teman yang punya punya teman yang sekiranya tidak bisa atau yang tidak mengerti, itu bisa dijelaskan gitu kan. Biasanya juga mahasiswa ini pinter kok, jadi ada grup-grup tersendiri. Aku dulu juga awalnya pas daftar itu nggak punya grup, nggak punya temen. Ternyata pas suatu hari ada temen itu yang di e-learning itu kan ada juga kan kayak ngontak temen kayak SMS ya, kayak chat gitu kan. Nah, itu ada salah satu orang yang ngechat aku untuk ngajak aku masuk di grup. Jadi alhamdulillah waktu itu jadi kayak aku punya sosialisasi gitu. Nah, itu kekurangannya juga, termasuk kekurangannya selanjutnya nanti aku jelasin. Nah, karena aku udah di join tadi, disuruh join, diajak join, aku jadi baru tahu ada juga yang kesusahan kayak gini kayak gitu. Apalagi kan kemarin dari sistem ujian yang offline tiba-tiba THE atau online itu yang take home exam itu, jadi kan banyak juga yang nggak ngerti kenapa sih ini, gimana sih loginnya, gimana sih nguploadnya, gimana sih ngisinya gitu ya. Itu butuh sosialisasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu karena kita kan online, kadang kan kita tinggal daftar terus habis itu kita online doang, kan kita nggak punya teman ya. Kalau kita kuliah yang masuk itu kan langsung kita ketemu teman-teman, ketemu dosen. Nah, kalau kita kan online jadi ketemu dosennya ya wis di e-learning, ketemu temannya di e-learning, nggak langsung tatap muka kan. Kalau kita nggak punya temen yang di grup-grup kayak gitu yang kayak aku tadi, ya wis kita kuliah aja, lempeng-lempeng aja gitu. Kita harus kebingungan sendiri gitu kan. Paling kalau kebingungan ya tinggal tanya gitu kan di sosmednya UT gitu. Nah, makanya kita itu butuh untuk sosialisasi. Jadi kita harus nyari sendiri gimana caranya kita bisa masuk ke grup-grup kayak gitu. Nah, kalau seumpama kita daftarnya dari Pokjar ya enak. Kita kalau daftarnya di Pokjar kan banyak orangnya ya, banyak teman-temannya yang di situ, jadi gampang. Kalau yang nggak Pokjar ya kayak aku ini, ya harus mencari teman sendiri gitu sosialisasinya. Nah, terus yang selanjutnya kekurangan di UT itu menurut saya ya, kan dia tuh kan online semua, jadi kan kemahasiswaan itu kan juga online kan tadi kan, itu kelebihan. Cuman ada kekurangan juga karena kan responnya itu minimal itu 3 hari. Jadi kita sekarang komplain nih ya, jadi 3 hari selanjutnya itu baru dijawab. Kecuali kalau kita komplainnya masalah pembayaran, itu bisa cepet gitu kan, bisa cepet ditindaklanjuti. Nah, kalau yang rumit-rumit gitu kadang 3 hari, dan itu pun kan lama ya, kita itu terus nunggu gimana. Terus habis itu kadang habis nunggu itu jawabannya tidak memuaskan loh, bayangno. Habis itu kita itu cuman bisa email sama ngirim komplain doang. Kalau nelpon tuh kadang nggak ada yang angkat. Apalagi kalau pandemi kayak gini kan, PPKM banyak yang WFH gitu kan gitu. Terus kekurangannya selanjutnya itu kita cuman bisa ngehubungi dosen ketika e-learning. Jadi sistem e-learning itu kita kalau lagi kuliah nih, masuk kuliah yang 8 kali pertemuan, kita itu bisa kontak dosen. Nah, kalau sesi kuliahnya itu udah selesai, jadi kontak dosen itu juga udah terputus gitu kalau sudah ujian. Nah, seumpama kita butuh ngomong ke dosen atau gimana itu udah nggak bisa, kecuali kalau pas waktu e-learning kalian catat emailnya atau kalian pernah simpan kontak dosennya di menu e-learningnya, itu baru bisa. Untuk tips-tips e-learning nanti aku bikin video sendiri ya, jadi nggak sama kayak sekarang. Terus habis itu kekurangannya itu sebenarnya cuman itu aja sih, nggak ada lagi. Ya wis, itu nilai yang kayak gitulah, asal-asalan gitu loh. Nggak asal-asalan sih, enggak juga sih.
gimana ya, dibilang asal-asalan itu nggak asal-asalan, orang udah sistem, cuman ya kayak tidak menghargai gitu loh. Kita udah ngerjain tapi kok bisa dapat E gitu. Kadang kan mahasiswa lain banyak yang kecewa juga sih. Menonton video aku yang jelas dan nggak jelas ini, semoga bisa menambah wawasan dan referensi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di UT. Semoga dapat membantu dan menjawab beberapa pertanyaan di dalam diri kalian. Selain itu, kalau ada yang belum jelas kan bisa komentar atau bisa menghubungi DM aku di IG secara langsung. Soalnya aku kan biasanya juga ada beberapa mahasiswa yang DM aku nanya-nanya gitu kan, karena aku juga mahasiswa, jadi aku pasti akan membantu yang sepengetahuan aku. Dan aku juga bukan terlalu fanatik ke UT juga enggak, tapi aku memberikan apa yang telah aku ketahui untuk teman-teman yang lain gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.